Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia. Selamat datang di channel Hey Story. Hari ini, kita akan membahas 5 pemimpin Islam paling berpengaruh yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah peradaban manusia. Islam telah melahirkan banyak pemimpin besar yang tidak hanya cakap dalam urusan agama, tetapi juga dalam politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Mereka adalah tokoh-tokoh inspiratif yang mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat dan dunia. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh muslim yang sangat dihormati dalam sejarah, adalah seorang jenderal perang dan pemimpin yang karismatik. Ia lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi. Salahuddin dikenal karena keberaniannya, kecerdasannya, dan kemampuannya dalam memimpin pasukan. Ia berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di wilayah Mesir, Suriah, dan sebagian wilayah Timur Tengah lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Salahuddin Al-Ayyubi mencapai puncak ketenarannya ketika berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1187 Masehi. Kemenangan ini merupakan pencapaian besar dalam sejarah Islam dan menjadikannya pahlawan yang sangat dihormati. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang handal, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang ulung. Ia mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara-negara Kristen di Eropa. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tahun 1193 Masehi, namun namanya tetap hidup sebagai salah satu pemimpin muslim terbesar yang pernah ada. Sultan Muhammad Al-Fatih, yang juga dikenal sebagai Mehmed II, adalah seorang penguasa Utsmani yang paling terkenal dan berpengaruh. Ia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne, yang saat itu merupakan ibu kota Kesultanan Utsmani. Muhammad Al-Fatih naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun, dan langsung menunjukkan bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Ia dikenal karena keberaniannya, kecerdasannya, dan kemampuannya dalam strategi militer. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri selama ribuan tahun. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menandai berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya era baru dalam sejarah dunia. Kota Konstantinopel kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai seorang penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang visioner. Ia membangun banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya di wilayah kekuasaannya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang yang adil dan toleran terhadap agama lain. Ia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Harun ar-Rasyid, Khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah, memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Pada masanya, Baghdad,
ibu kota kekhalifahan, mencapai puncak kemegahan dan kemajuan. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia, menarik para ilmuwan, seniman, dan cendekiawan dari berbagai penjuru. Pada masa pemerintahannya, Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan menjadi pusat penelitian dan penerjemahan naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Langkah ini berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Harun ar-Rasyid juga dikenal karena kehidupan mewahnya termasyhur dalam kisah 1001 Malam. Istana megahnya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang ramai. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para intelektual untuk membahas berbagai masalah keagamaan. Meskipun demikian, Harun ar-Rasyid juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil. Ia tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum tanpa memandang status sosial mereka. Ia juga dikenal karena perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat dengan membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit dan jalan-jalan. Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dianggap sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah kedua dalam sejarah Islam, adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Dikenal karena ketegasannya, keadilannya, dan keberaniannya, Umar bin Khattab memimpin umat Islam pada masa-masa penting setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab juga dikenal karena kontribusinya dalam peletakan dasar-dasar administrasi dan hukum Islam. Ia membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur, termasuk pembentukan Dewan Syura atau musyawarah dan penataan keuangan negara. Selain itu, Umar bin Khattab juga berperan dalam kodifikasi Al-Quran, yaitu pengumpulan dan penulisan ayat-ayat dalam satu mushaf yang standar. Umar bin Khattab adalah contoh ideal seorang pemimpin yang sederhana dan berwibawa terhadap rakyatnya. Ia seringkali turun langsung ke jalan-jalan untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Suatu ketika, ia pernah memikul sendiri karung berisi gandum untuk membantu seorang wanita tua yang kelaparan. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati perbedaan pendapat dan selalu berusaha mencari solusi terbaik bagi kepentingan umat. Meskipun tegas, Umar bin Khattab juga memiliki hati yang lembut dan mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dan ketika merenungkan kesalahan-kesalahannya. Kepemimpinannya yang bijaksana dan adil menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dan dikagumi dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dalam agama Islam, adalah sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, beliau adalah seorang pemimpin agama yang membawa ajaran Islam kepada dunia. Melalui wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan tentang tauhid, keadilan, kasih sayang, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Ajaran-ajaran beliau tidak hanya mengubah masyarakat Arab pada masanya, tetapi juga terus memberikan inspirasi dan panduan bagi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh seorang pemimpin yang jujur, amanah, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Beliau dikenal karena kesederhanaannya,
keramahannya, dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah secara adil. Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang suami dan ayah yang penyayang, serta seorang sahabat yang setia. Keteladanan beliau dalam segala aspek kehidupan menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh umat Islam. Ajaran-ajaran dan sunnahnya menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.